Sampai dia melihat tato di lengan wanita gelandangan itu. Tanda hati. Pria itu baru tersadar dengan penuh keterkejutan bahwa wanita gelandangan yang dia perintahkan untuk dipukul itu ternyata adalah tunangannya menghilang selama 4 tahun. Berkata, dari mana tato ini berasal? Kini, Jiang Ting melihat seorang putri kecil yang dulunya begitu anggun dan mulia telah berubah menjadi seorang yang tuli dan bisu. Wanita gelandangan hanya merasa lega, bukan? Sakit. Wanita itu dulunya adalah pewaris tunggal grup Zuo. Seorang putri keluarga kaya yang dihujani kasih sayang dan pujian. Dan dia adalah tunangan dari CEO grup Jiang. Jiang Ting, yang dulunya adalah tunangan yang manis. Namun, 4 tahun lalu, karena sebuah dokumen tes DNA yang dipalsukan, dia difitnah sebagai orang palsu. Tanpa mereka tahu, wanita licik itu adalah anak pembantu yang memalsukan dirinya sebagai putri kandung keluarga Zuo. Tidak hanya merebut identitas wanita itu sebagai putri keluarga kaya, tapi juga mengirim orang untuk mencelakainya hingga cacat, bahkan meracuninya hingga menjadi bisu. Tidak bisa berbicara. Akhirnya menggunakan mobil van tua, membawanya dan membuangnya ke pegunungan jauh di ribuan kilometer. Awalnya mengira ini bisa memastikan posisinya sebagai putri keluarga kaya. Namun siapa sangka wanita itu, dengan tekad yang kuat, menghabiskan 2 tahun berjalan kaki kembali ke kota provinsi. Satu-satunya keyakinannya adalah dapat bertemu kembali dengan tunangannya. Demi bertahan hidup, dia hanya bisa setiap hari mencari makanan di tempat sampah. Hari itu, dia berada di bawah gedung perusahaan tunangannya. Di tempat sampah lantai bawah, tidak sengaja menemukan sebuah kue kucing berwarna merah muda. Ternyata mirip dengan kue yang dulunya diberikan oleh tunangannya kepada dirinya, sama persis. Ternyata tunangannya setiap tahun selalu membeli kue tersebut, secara diam-diam merayakan ulang tahunnya. Namun agar tidak diketahui oleh wanita licik, dia hanya bisa membuangnya ke tempat sampah. Saat itu, wanita tersebut tidak peduli lagi. Dia mulai makan dengan lahap. Kue sebesar ini cukup untuk membuatnya bertahan selama 3 hari. Tepat saat itu, tunangannya kebetulan lewat. Terkejut menemukan kue yang dibelinya untuk wanita itu ternyata dimakan oleh seorang gelandangan. Baru saja ingin marah, namun tiba-tiba menyadari bahwa penampilan gelandangan itu sangat mirip dengan tunangannya. Namun dia segera menyadari, karena wanita licik memfitnah wanita itu, menggelapkan dana 10 miliar dari grup Zuo. Gelandangan di depannya bagaimana mungkin menjadi tunangannya? Dia begitu tega, pergi begitu saja. Apalagi yang perlu saya khawatirkan? Jiang Ting, jadi ini benar-benar kue yang kamu siapkan untukku. Tidak tahu bahwa demi bertemu sekali dengan pria itu, wanita itu sudah menggelandang di sini selama 2 tahun. Namun menemukan pria itu dengan wanita licik, sudah menikah selama 4 tahun. Memikirkan itu, wanita tersebut jatuh ke tanah dengan penuh rasa sakit. Pria itu melihat situasi tersebut, segera memerintahkan asistennya untuk mengusir wanita itu, agar tidak merusak citra grup Jiang. Setelah itu, satpam memukuli wanita tersebut dengan kejam. Karena wanita itu terus-menerus muncul di sini. Ini sudah bukan pertama kalinya diusir. Pada saat itu, pria tiba-tiba melihat tanda hati di pergelangan tangan wanita. Berhenti. Bagaimana kamu bisa memiliki tato ini? Pada saat itu, asisten menerima telepon dari wanita licik, mendesak pria untuk kembali menemani pemeriksaan kehamilannya. Pria itu baru melepaskan tangan wanita itu, memerintahkan asisten untuk membawa wanita itu ke tempat penampungan, dan menyelidiki identitasnya. Namun, ketika wanita itu dibawa ke rumah sakit, ditemukan tubuh wanita itu penuh luka. Lengan kanan ini mungkin seperti luka dari pisau dapur, alat yang menyebabkan luka sayatan, tetapi mungkin dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman. Atau pisau tersebut tidak tajam. Kalau tidak akan ada begitu banyak bekas luka sayatan. Luka kulit dan dagingnya cukup parah. Selain itu, dokter juga apa? Selain itu, tangan kanannya pernah dipotong. Diagnosa dokter membuat wanita itu mengingat kembali wanita licik. Adegan di mana dirinya dianiaya. Tampak emosinya akan kehilangan kendali. Perawat di sebelahnya segera memeluk wanita itu, sambil menyuntikkan 1 dosis suntikan penenang. Dalam situasi seperti ini, hanya bisa mengambil sampel darah untuk dilakukan perbandingan, lalu membantu mencarikan keluarganya. Tapi membutuhkan waktu 3 hari untuk mendapatkan hasilnya. Dia benar-benar sangat malang. Bagaimana dengan keluarganya? Apakah keluarganya bisa ditemukan? Tidak tahu, mungkin dia tidak memiliki keluarga. Kalau tidak, dia pasti tidak akan jatuh sejauh ini. Kemudian asisten menelepon pria itu, menanyakan apakah dia akan datang, menanyakan perihal tanda hati. Tetapi saat ini pria itu sedang dengan serius menemani wanita licik, hanya mengatakan dengan nada datar, jika sudah ada hasilnya, kirimkan pesan kepadanya. Wanita yang bersembunyi di balik pintu merasa sangat putus asa, karena pria itu sudah memiliki kekasih baru. Maka dia tidak akan lagi berhayal. Lalu dia menyeret tubuhnya yang pincang keluar dari rumah sakit. Namun saat dia berjalan tanpa tujuan di jalan raya, tiba-tiba dia melihat layar besar menampilkan
Siaran langsung pernikahan pria itu dengan wanita licik 4 tahun yang lalu. Cuplikan siaran langsung pernikahan mereka. Melihat pernikahan yang seharusnya menjadi miliknya sendiri, tapi diambil alih oleh wanita licik. Perbedaan yang begitu besar membuat wanita tenggelam dalam keputusasaan. Dia terhuyung-huyung berjalan ke jembatan penyeberangan di atas sungai. Bersandar pada pagar sambil memandang ke permukaan sungai. Tidak tahu harus bagaimana melanjutkan jalan hidupnya. Sementara itu, hasil perbandingan dari dokter sudah keluar. Lalu langsung menelepon pria itu. Pada saat yang sama, pria itu sedang merayakan ulang tahun wanita licik. Setelah menelepon berkali-kali, akhirnya terhubung. Halo, Dr. Lee. Direktur Jiang, hasil perbandingannya sudah keluar. Dia adalah Zuo Qingyao. Wanita yang selama ini Anda cari, Zuo Qingyao. Apa? Pada saat itu wanita itu sudah berdiri di atas jembatan penyeberangan. Pikirannya melayang pada 4 tahun yang telah berlalu. Setidaknya dia sudah mencicipi kue ulang tahun yang menjadi haknya, dan merasa tidak ada lagi yang perlu disesali. Maka dia dengan tegas menjatuhkan diri. Selamat tinggal, Jiang Ting. Tonton seluruh episodenya di sudut kiri bawah. Episode selanjutnya lebih menarik.